Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Di Solo, sidang Citizen Lawsuit ijazah kembali digelar. Bagaimana persidangan ini bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Kita ulas bersama kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, M. Taufik, dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Malam, Pak Taufik. Malam, Prof. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Saya mau tahu dulu dari sisinya penggugat, Pak Taufik. Sebenarnya kalau dari sidang hari ini, mengapa ajukan saksi juga ahli dan tadi kan ditunjukkan bahwa perbandingan dengan ijazah UGM tahun 1985. Tapi apakah pembandingnya ijazah asli Pak Jokowi bisa jadi pembanding? Karena kan belum ditunjukkan di muka sidang. Ya, ini harus dipahamkan dulu, gugatan kami adalah gugatan Citizen Lawsuit, Ya. yang artinya gugatan yang meminta kepada negara untuk bersikap soal ijazah ini sudah berlarut-larut, dan hingga pembuktian hari ini yang merupakan notabene adalah pembuktian hari kedua para tergugat, dalam hal ini tergugat 1 mewakili Pak Joko Widodo, tergugat 2 mewakili Rektor UGM, tergugat 2 wakil Rektor 2, dan tergugat 4 kepolisian, serta turut tergugat adalah Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Sejauh ini mereka tidak sungguh-sungguh menyajikan bukti, jadi kalau lebih tepat mereka itu menyajikan narasi. Narasi itu didapat dari yang pertama, tergugat saat itu menyajikan bukti surat tanda pengaduan polisi, ya. Jadi sama sekali tidak ada bukti fisik, baik itu berupa kopi ijazah, lebih-lebih asli. Nah, pertanyaan tadi, kenapa saya menghadirkan? Kan saya ingin menunjukkan bahwa tidak seperti yang dibilang oleh orang-orang yang selama ini mengatakan asli. Sudah diuji. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah Pak Rujito. Pak Rujito ini memiliki kakak yang kuliah dan sama-sama tuh lulus tahun 85. Dan ternyata beliau juga pernah melihat ijazah yang konon, ijazahnya Pak Jokowi yang pernah diupload di akun X atau Twitter pada 1 April 2025 yang ditonton lebih kurang 7,9 juta, itu berbeda sama sekali. Lalu saksi kami yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Polisi Ugroseno. Beliau itu setelah pensiun diundang oleh Pak Jokowi, jadi ketemu secara fisik. Dan tadi dibandingkan apakah ijazah yang dilihat itu sama dengan wajah Pak Jokowi. Nah, sementara dimanapun yang dijadikan alat bukti atau ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, ya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah diposting Dian Sandi. Jadi kalau kita mengatakan pembuktian, ya seperti itulah mekanisme pembuktian Citizen Lawsuit. Baik, sampai di sana saya tanyakan ini ya Pak Taufik ke Pak Irfan. Di sidang tadi masih diragukan soal fotonya Pak Jokowi dianggap tidak sama, pun juga ijazahnya berbeda dengan kawan seangkatannya di 1985. Tadi juga Pak Taufik bilang bahwa yang sejauh ini tidak ada pembuktian secara bukti kuat, tapi adanya narasi. Silakan Pak Irfan. Terima kasih, Priska. Menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah apa sebetulnya yang menjadi peristiwa atau peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan CLS sebagaimana diajukan oleh top-topan hakim. Nah, kalau kita cermati secara seksama bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai tindakan Pak Jokowi yang menolak secara tegas untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis. Pertanyaannya adalah, apakah salah? Apakah merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Apakah merupakan onreh mati gedang tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis? Karena secara hukum Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazah itu kepada TPUA, mengingat TPUA adalah bukan merupakan suatu institusi yang diberi kewenangan sebagaimana layaknya aparat penegak hukum.
Untuk itu, karena segala dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat, kami selaku Tegas Satu, selaku kuasa hukum Pak Jokowi menyangkal secara tegas sesuai HIR 163, justru penggugat yang harus membuktikan. Baik. Inilah pernyataan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Taufik. Baik, Prof. Jamin, jadi dalam persidangan ini apa yang harus dibuktikan? Karena kan kasus ini berjalan secara pidana, ada juga citizen lawsuit-nya sedang berjalan. Apa Prof. Jamin dan bagaimana beban pembuktiannya? Ya, sedikit saya jelaskan dulu ya. Apa sih esensi daripada citizen lawsuit itu? Nah, citizen lawsuit itu adalah kedudukan yang mengajukan gugatan itu adalah warga negara atau kelompok warga negara. Tergugatnya siapa? Tergugatnya adalah pemerintah atau negara atau penyelenggara negara. Jadi nggak bisa individu, organisasi masyarakat. Kedudukannya sebagai negara atau penyelenggara negara. Objek gugatannya apa? Objek gugatannya adalah karena negara lalai atau negara atau penyelenggara negara melakukan perbuatan melawan hukum oleh negara. Nah, itu esensinya dari gugatan lawsuit. Tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan publik, bukan ganti rugi. Ya. Jadi yang tergugat di sini ya harus bisa membuktikan kalau dalam penyelenggaraan negara dia sudah berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini beda dengan kasus pidana tentunya, beda dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat ini yang perlu dibuktikan oleh penggugat ini, ada nggak kewajiban dari UGM sebagai suatu lembaga institusi yang harus menunjukkan keaslian, atau Dirjen Dikti, atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk itu, apakah Polda, apakah Polri, bukan kepada pribadi Pak Jokowi yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Nah, kalau dari Pak Taufik, karena kalau bicara soal gugatan lawsuit ini, sebelumnya kan UGM sudah pernah bilang, rektornya, bahwa ijazah Pak Jokowi menurut UGM adalah asli. Apa yang membuat Anda masih harus dibuktikan atau membuktikan ini di persidangan lewat gugatan citizen lawsuit? Ya, pertama saya koreksi dulu. Kita tidak menggugat Jokowi sebagai pribadi. Jangan lupa, Jokowi atau Pak Jokowi itu adalah entitas yang berada di Danantara. Danantara itu adalah lembaga negara. Jadi tidak bisa yang analisa mengatakan pribadi, siapa yang menggugat pribadi. Lalu yang kedua, kami juga menggugat yang namanya Rektor Universitas Gadjah Mada. Kami menggugat Wakil Rektor. Kami menggugat Kapolri. Kenapa? Karena institusi itulah yang menyatakan mereka memiliki jasa sah. Bahkan kepolisian itu menyita di dalam proses pelaporan. Maka menjadi satu keanehan begitu. Kenapa sampai berlarut-larut bahwa negara yang seharusnya menyelesaikan isu tentang ijazah ini secepat mungkin, bahkan tadi rekan JB Irfan itu mengatakan akan meminjam kepada Polri, padahal Polri kami gugat. Jadi tidak ada lubang yang lolos yang lewat dari gugatan kami. Nah, tujuannya kenapa tadi menjawab pertanyaan Anda, selama ini hanya narasi. Misalkan Rektor itu mengatakan meyakini, ini kan bukan ajaran kebatinan. Kenapa diyakini? Ijazah itu kan sesuatu bukti yang secara fisik maupun diuji dengan cara apapun itu kan satu hal yang mudah. Lalu yang kedua, kenapa hingga hari ini kepolisian tidak pernah menunjukkan, bahkan membuktikan pun tidak, alih-alih membuktikan bertanya pun tidak. Maka makin meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang salah dengan gugatan citizen lawsuit. Jadi itulah argumen kami, dan kami menjawab apa yang disampaikan rekan Irfan, bahwa di dalam gugatan perdata itu tergugat pun mendalihkan juga, itu bisa dilihat di pasal 1865 KUH Perdata atau 164 HIR dan 283 RBG. Jadi mendalihkan itu juga membuktikan, bukan hanya penggugat. Kalau begitu kan berarti gugatan kami ini kemungkinan besar dikabulkan.
Begitu pendapat kami. Terima kasih. Pak Irfan juga apakah meyakini bahwa gugatan ini akan dikabulkan kalau tadi versinya Pak Taufik dan dianggap bahwa pihak Adel sejauh ini lebih banyak melempar narasi terkait dengan pembuktian ini, tapi jawabnya saja dari Sapa Indonesia Malam.